wabarakatuh. Halo, kami dari Proyek C ingin mempresentasikan tentang rekayasa tempat sampah pintar berbasis microcontroller Arduino untuk mengotomatisasi tempat sampah yang ada di sekolah. Nah, nama kelompok di atas adalah nama kelompok yang akan membahas materi terkait, yaitu Alivia Febriana, Elsa Novariana, saya sendiri Jessica Junaseli, Lisvia Nur Aini, Naufal Lintang, dan Wiki Narito. Nah, yang pertama akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yaitu meliput latar belakang masalah. Nah, jadi sampah adalah ancaman serius bagi manusia. Membuang sampah sembarangan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selama ini banyak orang yang enggan membuang sampah karena merasa membuka tutup sampah kotor dan berbau. Produksi sampah hasil dari kegiatan manusia terjadi setiap hari, salah satunya pada lingkungan sekolah. Masalah sampah di sekolah adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurang upaya pengelolaan sampah. Sampah yang menumpuk di lingkungan sekolah dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai bahaya. Maka dari itulah, pengelolaan sampah di sekolah juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Lingkungan sekolah yang terjaga kebersihannya memberikan dampak positif terhadap kesehatan siswa serta meningkatkan semangat belajar. Sampah yang dibiarkan menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga bisa menjadi sumber penyakit yang dapat membahayakan kesehatan warga sekolah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di sekolah merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara baik. Jadi latar belakang masalah ini dia membahas tentang pengelolaan sampah yang harus menjadi tanggung jawab setiap warga sekolah. Jadi kalau kita bisa mengolah sampah secara baik, maka faktor-faktor lainnya yang baik juga akan berdampak bagi kita. Nah, selain itu, pengelolaan sampah yang baik juga dapat memberikan pendidikan lingkungan kepada siswa. Sekolah memiliki peran yang sangat tepat dalam menanamkan kebiasaan baik kepada siswa. Salah satunya adalah melalui edukasi tentang pengelolaan sampah yang benar. Dengan adanya program daur ulang atau pengurangan sampah plastik, siswa dapat belajar untuk lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. Kebiasaan tersebut juga diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadirkan. Jadi, sekolah bisa menghadirkan suatu fasilitas tempat sampah. Maka dari itu, membuat suatu alat yang dapat berfungsi untuk menarik minat masyarakat, terutama anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, saya akan membahas rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah yang dapat kita bahas pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana cara mengatasi pengelolaan sampah di sekolah? Yang kedua, apa saja dampak positif dan dampak negatif dari kurangnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa peran teknologi sederhana atau rekayasa teknologi yang mendukung pengelolaan sampah di sekolah? Nah, jadi di atas tertera rumusan masalah yang kita bahas pada penelitian kali ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail yaitu tujuan penelitian. Jadi, tujuan penelitian ini adalah memberikan informasi atau mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan sampah yang tidak efektif di sekolah. Selanjutnya, menentukan langkah dan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang unggul dan efektif hingga berkelanjutan pada lingkungan sekolah. Lalu, meningkatkan wawasan pengetahuan tentang permasalahan sampah dengan kesadaran dan rasa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya di sini tertera ada manfaat penelitian. Jadi apa sih manfaat penelitian itu? Nah, jadi manfaat bagi penelitian ini itu ada dua faktor, yaitu manfaat bagi peneliti itu sendiri dan yang kedua manfaat bagi sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membahas terlebih dahulu manfaat bagi peneliti itu sendiri. Jadi, manfaatnya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian tentang pengelolaan sampah. Manfaat bagi sekolah. Jadi, manfaat bagi sekolah ini kita memunculkan dua faktor, yaitu sebagai sarana masukan pertimbangan pada program pengelolaan sampah di sekolah. Kedua, diharapkan bermanfaat dalam menerapkan keterampilan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya ini yang akan saya bahas itu batasan masalah. Sebenarnya apa sih batasan masalah itu? Nah, saya akan mengutip batasan masalah pada penelitian kita kali ini. Nah, batasan masalahnya adalah penelitian program ini hanya dilakukan di lingkungan sekolah, tidak mencakup area luar sekolah. Jadi penelitian ini tuh mencakup di lingkungan sekolah saja, tidak mencakup area luar sekolah.
Selanjutnya, pendekatan yang digunakan bersifat observasi, wawancara, dan sederhana. Lalu, penelitian ini mempertimbangkan dan mengolah sumber daya yang tersedia di sekolah, seperti contoh tempat sampah, tempat pemilihan sampah, dan sebagainya. Lalu, batasan masalah ini terfokuskan pada jenis masalah tertentu, misalkan sampah organik dan sampah anorganik. Nah, itulah beberapa pembahasan yang dapat saya presentasikan. Dan setelah ini, teman saya Lisvia Nur Aini akan menjelaskan secara mendetail. Baik, saya Lisvia Nur Aini dan saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya Jessica Jona mengenai rekayasa pengelolaan sampah di sekolah. Saya akan membahas tentang tinjauan pustaka pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah di sekolah merupakan bagian dari pendidikan lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik. Sekolah sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam pengedukasi peserta didik mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Menurut UUD nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah itu mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang baik melibatkan prinsip 3R. Apa sih 3R itu? Nah, yang pertama ada reduce, yang kedua ada reuse, dan yang ketiga ada recycle. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi. Makna dari mengurangi di sini yaitu mengurangi penggunaan bahan berpotensi menjadi sampah. Dan yang kedua ada reuse, yaitu menggunakan kembali, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak digunakan. Dan yang terakhir ada recycle, yang artinya daur ulang, jadi mengolah sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Sampah yang dihasilkan di lingkungan sekolah dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu sampah organik, seperti sisa makanan dan dedaunan yang dapat diolah menjadi kompos. Ada juga sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam yang dapat didaur ulang. Dan sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, seperti tinta, baterai bekas, dan kemasan bahan kimia yang memerlukan penanganan khusus. Strategi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah di sekolah adalah menyediakan tempat sampah yang terpilah untuk memudahkan proses daur ulang. Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Ganti plastik sekali pakai dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Nah, selanjutnya ada tempat sampah pintar. Tempat sampah pintar adalah inovasi dalam pengelolaan sampah yang mengintegrasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dalam pemilahan, pembuangan, dan pengelolaan sampah. Biasanya, tempat sampah pintar dilengkapi dengan sensor, konektivitas, IoT, Internet of Things, dan fitur otomatisasi untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada manfaat tempat sampah pintar, yaitu mengurangi frekuensi pengosongan tempat sampah dengan sistem pemantauan real time mendukung program daur ulang. Selanjutnya ada microcontroller Arduino. Microcontroller Arduino itu apa sih? Nah, Arduino atau microcontroller Arduino, jadi sama aja ya, adalah pengendali micro single board yang bersifat open source, diturunkan dari Wiring Platform. Dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri, jadi kayak khusus. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tetapi tidak hanya pemula, jadi para hobi skill dan profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino.
Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka Arduino. Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan mikrokontroler. Selanjutnya ada sensor Arduino. Sensor yang digunakan dalam PPT-nya tercantum yaitu 5. Yang pertama ada sensor ultrasonik, berfungsi untuk mendeteksi ketinggian atau volume sampah di tempat sampah, untuk mengukur jarak antara sensor dan permukaan sampah, memberikan peringatan jika tempat sampahnya sudah penuh. Yang kedua ada sensor IR atau PIR, digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia di dekat tempat sampah. Jadi begini, misal ada orang yang berada di dekat dengan tempat sampah Arduino itu, maka tempat sampah Arduino itu akan otomatis membuka atau menutup sendiri. Nah, selanjutnya ada juga sensor gas, digunakan untuk mendeteksi bau atau gas berbahaya dari sampah organik yang membusuk. Ada juga sensor beban atau bisa disebut juga dengan sensor berat, digunakan untuk mengukur berat sampah. Namanya aja sensor beban atau berat, jadi yang mengukur berat sampah di dalamnya. Yang terakhir ada sensor kelembapan, digunakan dalam sistem pemisahan sampah organik dan anorganik berdasarkan kadar air dalam sampah. Juga membantu memantau pembusukan sampah. Selanjutnya ada mekanisme kerja tempat sampah pintar. Yang pertama, mendeteksi sampah, biasanya menggunakan sensor ultrasonik atau sensor gerak, yaitu mendeteksi objek di depan tempat sampah. Ini otomatisasi tutup. Mikrokontroler mengaktifkan motor servo atau aktuator untuk membuka tutup sampah tanpa menyentuh, jadi bisa otomatis. Ada pemilahan sampah, ini opsional ya, jika tempat sampahnya mendukung pemilahan otomatis. Dan selanjutnya ada juga monitoring kapasitas. Sensor berat atau sensor inframerah mengukur kapasitas tempat sampah dan mengirimkan data ke sistem pemantauan. Yang terakhir, notifikasi atau alarm. Jika tempat sampah penuh, sistem akan memberikan notifikasi melalui aplikasi atau alarm berbunyi. Jadi semisal kalau ada sampahnya sudah penuh, maka sampahnya itu akan berbunyi. Begitu. Ada penelitian serupa, penelitian tentang tempat sampah pintar berbasis Arduino biasanya mencangkup beberapa aspek utama seperti teknologi sensor, komunikasi data, dan sistem otomatisasi. Sistem tempat sampah pintar berbasis Arduino dan LOT. Penelitian menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi ketinggian sampah dan modul Wi-Fi untuk mengirimkan data ke aplikasi pemantauan. Otomatisasi, ini jadi kurang I ya di PPT-nya. Otomatisasi tempat sampah menggunakan sensor dan servo. Penelitian implementasi sensor PIR untuk mendeteksi keberadaan manusia dan servo motor untuk membuka tutup tempat sampah otomatis. Ada juga sistem pemilahan sampah otomatis berbasis Arduino. Penelitian menggunakan sensor warna dan sensor logam untuk memilah sampah organik, anorganik, dan logam secara otomatis. Terakhir, ada implementasi LoRa untuk monitoring tempat sampah cerdas. Penelitian menggunakan modul LoRa untuk komunikasi jarak jauh dalam pemantauan kondisi tempat sampah di area perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Novariana, absen 11. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. 1. Penelitian rekayasa teknologi. Di sini kita fokus pada pengembangan hingga penerapan teknologi untuk menyelesaikan masalah tertentu, menggunakan beberapa metode seperti eksperimen dan uji coba untuk mengoptimalkan sistem otomatisasi pada tempat sampah. Yang kedua, ada penelitian pengembangan. Di sini mengembangkan dan menguji suatu produk yang berbasis teknologi,
melibatkan tahapan perancangan, pembuatan prototipe, pengujian, dan evaluasi pada kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan tempat sampah yang dapat membuka dan menutup secara otomatis. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian. Penelitian ini dapat berlangsung beberapa minggu untuk mendapatkan konteks pengembangan sistem yang lebih proper dan lebih baik. Tempat penelitian. Untuk mengotomatisasi tempat sampah di sekolah dapat dilakukan di lab yang memiliki peralatan yang dibutuhkan. Selain itu, dapat terjun langsung ke lokasi atau tempat penelitian pengelolaan sampah khususnya di lingkungan sekolah. Di sini, kita menggunakan teknik kerja langsung di lapangan pengelolaan sampah di SMA N1 Kademangan. Subjek penelitian. Yang satu ada sistem tempat sampah pintar. Perangkat utama yang dibuat dan dikembangkan termasuk sensor, microcontroller atau Arduino, motor servo, dan mekanisme buka tutup otomatis. Kinerja pada perangkat dalam mendeteksi sampah, membuka tutup tempat sampah, serta ditambahkan dengan fitur tambahan. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah menjadi lokasi uji coba baik di dalam kelas, kantin, atau area umum lingkungan sekolah. Yang ketiga, penggunaan tempat sampah pintar. Siswa, guru, dan warga sekolah sebagai pengguna utama yang berinteraksi dengan sistem otomatisasi tempat sampah. Petugas kebersihan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di sekolah. 4. Ada performa atau daya microcontroller dan sensor. Di sini kita menguji kekuatan sensor saat pengguna mendekatkan tangan pada saat membuang sampah dan melihat respon waktu dari sistem saat pengguna mendekatkan tangan atau saat membuang sampah. Alat dan bahan penelitian. Bahan penelitian ada 8, yaitu yang pertama ada microcontroller Arduino Uno atau Nano. Yang kedua ada motor servo. Yang ketiga ada baterai 9 volt atau power bank. Yang keempat ada otak tempat sampah plastik atau besi. Yang kelima ada modul relay, ini opsional. Yang keenam ada LED indikator, ini juga opsional. Yang ketujuh ada kabel dan resistor. Yang kedelapan ada sensor ultrasonik. Untuk alatnya ada 4, yaitu solder atau timah. Yang kedua ada multimeter. Yang ketiga ada obeng dan tang. Yang keempat ada lem tembak atau double tap watt. Saya Arifia Febriana ingin melanjutkan tentang metodologi penelitian. Yang pertama ada tahap wawancara yang ada pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, perkenalkan dulu, saya Siska Junaseli dari kelas 12.5. Nah, jadi saya mau sedikit mewawancarai Kakak tentang pengelolaan sampah yang ada di sekolah kita. Jadi kan ini menurut sudut pandang dari warga sekitar ya. Sebelumnya dengan Kakak siapa? Saya Riana Udiana Putri. Buat pertanyaan yang pertama, saya mau menanyakan itu tentang bagaimana sikap atau tindakan kebiasaan warga sekolah dalam memilah sampah organik dan anorganik. Kalau di sini itu pemilahan sampahnya ada pembagian sampah menjadi 3, yakni residu, organik dan juga non organik. Jadi residu itu bahan seperti bahan-bahan kimia, lalu untuk yang organik ya sampah-sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, daun kering dan yang lainnya. Lalu untuk sampah-sampah non organik itu seperti plastik dan bahan-bahan yang sangat tidak bisa dikomposkan, jadi tidak bisa membusuk. Menurut saya sudah cukup terpilah-pilah, jadi sudah gimana ya, sudah Bagus ya. ya sudah cukup bagus. Selanjutnya, kalau untuk jumlah data di tempat sampah yang ada di sekolah kita itu kira-kira menurut Kakak itu sudah banyak atau masih sedikit? Kalau menurut saya itu sudah banyak ya, karena di setiap kelas itu sudah ada 3 tempat sampah yang berbeda itu tadi, dan itu setiap kelas itu ada, jadi di sini kan juga ada 30 kelas, iya. jadi di situ belum juga tempat sampah di tempat-tempat umum yang lainnya, jadi menurut saya itu sudah lumayan banyak. Dan Selanjutnya, upaya tentang tempat sampah yang dapat memisahkan dan membedakan antara sampah organik dan anorganik itu bagaimana? menurut saya upayanya sudah cukup bagus, karena itu kan sudah ketika ditanamkan di sekolah itu kan bisa tertanamkan dan jadi dia kebiasaan juga. Jadi setelah dibiasakan di sekolah, diharapkan juga di luar sekolah itu bisa terus diterapkan. Ya, jadi nggak hanya di lingkungan sekolah ya Kak, Iya. di luar juga ya. Untuk selanjutnya, kalau menurut Kakak itu jenis tempat sampah seperti apa yang bisa direkayasa oleh lingkungan sekolah lebih lanjut
sampah yang bisa memilah sendiri, atau mungkin tempat sampah yang lebih otomatis, jadi memudahkan seseorang untuk memilah sampah menjadi bahan terpilah-pilah sendiri, jadi memudahkan untuk pengelolaannya. Jadi memiliki teknologi khusus gitu ya Kak? Iya. Biar dapat bisa memilah lebih cepat gitu ya. Tempat sampah pintar yang kami sebutkan itu tadi itu Cocok atau enggak? untuk dibantu, Iya. menurut saya ya cukup membantu, karena bisa memudahkan kita dalam memilah sampah. Jadi itu menurut pandangannya Kaknya ya Kak ya? Oke, kalau gitu makasih ya Kak atas wawancaranya hari. Yang kedua, tahap observasi juga ada pada gambar. Yang ketiga ada studi literatur. Studi literatur pada penelitian ini yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai tulisan, hasil penelitian, jurnal, berbagai artikel, makalah ilmiah, dan sumber bacaan lainnya yang dapat diperoleh dari internet yang berhubungan dengan pemanfaat proyek sampah atau Arduino. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai data, yaitu berupa teori-teori, tutorial-tutorial, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan data penelitian yang akan dibahas atau diuji. Dengan dikumpulkannya data-data yang sudah didapatkan dengan metode pengumpulan sebelumnya, maka muncul ide untuk membuat alat atau prototipe yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Untuk perencanaan sistem yang akan dilakukan yaitu perencanaan hardware. Sebelum membuat kode program sistem kontrol, tahap awal yaitu menyusun rangkaian perangkat keras agar bisa diketahui program yang akan sedang dibuat dapat bekerja atau tidak. Selain Arduino, ada beberapa perangkat keras lain seperti kabel jumper, motor servo, sensor ultrasonik, dan lain-lain. Untuk perencanaan software, setelah merangkai perangkat keras, tahap selanjutnya yaitu membuat kode input melalui perangkat lunak Arduino yang akan tertera pada gambar selanjutnya. Saya Navaling Kirana, absen 23, ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dari data kebiasaan warga sekolah memilah sampah. Kebiasaan memilah sampah. Memilah sampah organik, frekuensi dan konsistensi, selalu memilah sampah. Fasilitas dan dukungan, ketersediaan tempat sampah terpisah. Kedua, memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Frekuensi dan konsistensi, selalu memisahkan sampah. Fasilitas dan dukungan, kejelasan label tempat sampah. Yang ketiga, mendaur ulang sampah menjadi kompos. Frekuensi dan konsistensi, selalu melakukan prosedur ulangan sampah. Fasilitas dan dukungan, ketersediaan kompos atau ekobrik. Pada tabel di atas adalah kebiasaan warga SMA N1 Kademangan dalam upaya memilah sampah. Jadi data tersebut kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Data jumlah dan jenis tempat sampah yang ada. Total kelas 10.1 sampai 10.10. Jumlah sampah per kelas 3, organik, anorganik, dan residu. Total tempat sampah 30. 11.1 sampai 5, total tempat sampah 15. 11.6 sampai 11.10, total tempat sampah 15. 12.1 sampai 12.10, total tempat sampah 30, total keseluruhan 90. Pada data di atas adalah jumlah data tempat sampah SMA N1 Kademangan secara keseluruhan di setiap kelas, tetapi belum termasuk di tempat lingkungan sekolah lainnya seperti perpustakaan sekolah, kantin sekolah, dan sebagainya. Untuk perkiraan total data tempat sampah yang ada di sekolah sekitar 100 lebih. Analisis kebutuhan tempat sampah pintar. Kebutuhan perangkat keras. Perangkat yang dibutuhkan tempat sampah berharga 20. Arduino Uno R3, harganya 82.000. Sensor HC SR04 10.000 sebanyak 2. Micro servo 15.000. DC converter 18.000. SIM 8.001.
40.000. Di atas adalah beberapa analisis data kebutuhan tempat sampah pintar, tetapi tergantung dengan masing-masing kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan perangkat lunaknya adalah Arduino IDO versi 1.8.13 dan juga FreeZing versi 0.8.7. Perkenalkan, nama saya Ignari Doiloja. Nomor absen 33 akan melanjutkan materi oleh yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Materi saya desain tempat sampah. Yang pertama itu diagram on system atau flow chart kerja sistem prototype. Yang pertama itu sampah akan mulai mengenai sensor utak aktif, lalu penutupnya terbuka dan kita memasukkan sampah. Sampah itu akan menjadi dua jenis. Untuk jenis yang logam itu masuk ke sensor kelembapan dan menjadi dua jenis lagi. Jenis sampah basah akan masuk ke wadah khusus basah dan jenis sampah kering akan masuk ke wadah jenis kering. Untuk jenis sampah logam akan masuk ke wadah khusus yang logam dikhususkan. Selanjutnya ada desain tempat sampah, skema rangkaian. Rangkaiannya seperti gambar yang ada di belakang saya. Ini adalah kode program Arduino yang digunakan untuk memprogram agar sensornya aktif. Lalu selanjutnya ada pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe itu di bahan-bahannya ada Arduino Uno, button on off, LRT, micro servo, sensor ultrasonic, dan kabel jumlah dan baterai. Ini adalah pembuatan prototipe yang di bagian dalamnya, tampak dalamnya seperti ini.